Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, barang palsu bertebaran di hampir tiap tempat bertransaksi di mal, pasar, penjual kaki lima, barang-barang KW ditawarkan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk 250 juta adalah pasar yang menggiurkan untuk bisnis apapun termasuk bisnis barang palsu. Kini kita akan berbincang dengan Ferry Anggriono, Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia dan juga Pak Herman Khairun, anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi Demokrat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Siapa nih? Baik, terima Namanya kasih siapa itu yang Bapak sudah bergabung bersama kami. Pak, ini pengaduan apa yang paling banyak diterima dari masyarakat? Boleh kami tanya terlebih dahulu ke Pak Dirjen? Baik Mbak, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak, Mbak Putri, semua hadirin pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 dimulainya saat pandemi COVID ini, transaksi perdagangan ini mulai bergeser. Yang tadinya melalui offline, ini melalui online. Nah, kita kenal sebagai perdagangan melalui e-commerce lah. Nah, peningkatannya cukup signifikan. Kalau dari data kita lihat dari tahun 2020 itu transaksi yang dilakukan melalui perdagangan e-commerce itu hampir mencapai 253 triliun. Dan tetapi tahun 2021 ini meningkat cukup signifikan, sehingga bisa menurut data yang kami peroleh kurang lebih 330,7 triliun. Nah, dengan sejalan meningkatnya transaksi yang dilakukan melalui e-commerce ini, ya, terjadi juga adanya risiko-risiko. Nah, ini tergambar dari karakter pengaduan yang kami terima. Nah, kalau pada kesempatan ini kami boleh sampai informasikan, pengaduan yang kami terima itu dari tahun 2020 ke 2021 itu cukup signifikan juga, ya. Dari 2020 itu kurang lebih 900-an pengaduan yang masuk kepada kami di Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Nah, tahun 2021 semenjak pandemi COVID ini dan perdagangan transaksi dilakukan melalui online ini meningkat cukup signifikan. Perhitungan kami dari data yang kami peroleh dari pengaduan di tahun sampai Oktober ini itu 7.598 pengaduan. Nah, dapat dibayangkan pengaduan itu sampai segitu banyak. Nah, ini semua terkait dengan perdagangan e-commerce yang dilakukan oleh masyarakat di dalam melakukan transaksi melalui online, ya, belanja online, dan transaksi-transaksi yang paling banyak pengaduannya itu pertama di makanan minuman. Pembelian melalui online untuk produk makanan minuman itu mencapai kurang lebih 24% dari pengaduan. Kemudian kita banyak mengetahui ada aplikasi-aplikasi yang pada waktu transaksi itu mengalami down, ya. Itu kurang lebih hampir 27% dari pengaduan. Nah, kemudian juga penipuan. Penipuan belanja melalui sistem online ini juga banyak juga, yang kurang lebih juga 24% juga. Nah, sisanya inilah yang tergambarkan di kami, hasil pendataan kami terkait masalah pakaian, perlengkapan rumah tangga, elektronik, ya, kemudian aksesoris. Nah, ini yang rentan terjadi barang-barang KW yang mungkin nanti kita akan bicarakan. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Baik, saya beralih ke Pak Herman. Pak Herman, Anda sebagai anggota DPR Komisi 6 begitu. Terkait adanya banyak barang bajakan yang masih terus beredar di Indonesia, sudah ada rapat dengar pendapatkah yang dilakukan di DPR, Pak? Ya, kalau mau disamakan sebetulnya barang bajakan ataupun barang palsu di Indonesia itu seperti pandemi COVID-19. Jadi ini sudah betul-betul menjadi situasi yang agak sulit untuk ditertibkan karena hampir seluruh sendi-sendi kebutuhan masyarakat itu dipenuhi oleh barang-barang yang palsu. Dan ini memang sifatnya delik aduan, ya, sehingga kemudian tidak serta-merta bisa ditindak secara langsung. Oleh karenanya, pada waktu kami membahas dulu restrukturisasi dengan BPKN yang barusan diwawancari Pak April, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tentu juga banyak aspek yang ini pada sisi-sisi tertentu ini masih lemah. Sebagai badan yang diamanahkan untuk melindungi konsumen,
tentu belum memiliki kemampuan, kekuatan secara hukum untuk melakukan eksekutorial atas sesuatu yang ditentukannya, sehingga hanya menunggu terhadap delik aduan para pemilik produk. Nah, pada sisi lain, karena memang kelas menengah ke bawah menyenangi terhadap brand ataupun terhadap produk-produk yang branded, tetapi dengan harga murah, sehingga ini juga menjadi kebutuhan. Akhirnya juga terjadi saling membutuhkan, terjadi transaksi yang di luar kontrol. Ini yang juga menyebabkan pada akhirnya ini menyebar di mana-mana dan memang sudah sulit lagi dibedakan mana palsu, mana asli. Jadi adanya permintaan yang luar biasa ya Pak ya, yang itu dilirik oleh oknum-oknum tertentu dan mengambil kesempatan di situ. Betul. Yang kedua Mbak, kami pada waktu membahas ASEAN Agreement on Electronic Commerce, justru kekhawatirannya tadi, Pak Dirjen menyatakan, setelah kemudian terjadinya pandemi COVID ini, dan kemudian terjadi peningkatan lonjakan yang luar biasa terhadap nilai perdagangan yang menggunakan barang-barang palsu, ini terjadi. Dan pada waktu membahas justru kami mendalami betul apakah ke depan ini akan menjadi keuntungan bagi bangsa dan negara melalui produk-produk tertentu. Karena juga perlu dicatat bahwa produk-produk palsu ini atau barang KW ini justru banyaknya dari luar negeri. Banyak dari China misalkan. Dan bahkan kami mendalami dengan beberapa perusahaan perdagangan elektronik, ya, seperti beberapa perusahaan saya tidak ingin menyebutkan, dan memang mereka tidak bisa membendung, tidak bisa melarang selama norma-norma yang menjadi aturan perusahaan di dalam perdagangan elektronik mereka, ya itu sah-sah saja. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini perlu ada regulasi yang lebih ketat. Paling tidak pertama menyaring arus keluar masuk barang dari luar negeri yang ini terindikasi ataupun memiliki motif untuk pemalsuan ataupun barang-barang yang di bawah standar. Karena sebetulnya ketika lahir Standarisasi Nasional Indonesia SNI, justru inilah sebetulnya sebagai filter untuk barang-barang yang tidak dia memalsukan atau barang KW, tetapi barang-barang yang mereka memiliki merek sendiri, namun tidak memenuhi standar terhadap Standarisasi Nasional Indonesia. Ini juga sebetulnya sudah ada, namun memang penindakan terhadap para pelaku, filterisasi terhadap barang keluar masuk belum maksimal ini ya Pak ya? Saya belum optimal. Dan bahkan kalau nanti masuk di dalam, ini karena sudah diratifikasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce, ini menurut saya akan semakin tidak terkendali arus keluar masuk barang yang ini saya, terutama dimulainya adanya pasar bebas di kawasan Asia ya Pak ya? Indonesia hanya akan menjadi konsumen gitu. Baik, saya beralih ke Pak Dirjen kembali Pak Ferry. Tadi Anda mengatakan kalau dari 2020 ke 2021 angka pengaduannya cukup bertambah bahkan hingga 8 kali lipat dari 900 ke 7.598 begitu. Dari kasus ini sudah banyakkah yang berapa persen yang sudah ditindak Pak? Jadi pengaduan-pengaduan yang masuk kepada kami ya, jadi dari 7.000-an sekian itu, sekarang kurang lebih sekitar 500 apa 600 lah yang belum terselesaikan oleh kami. Tapi sampai saat ini masih sedang berproses. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu dari hasil pengawasan kami, apabila dilakukan oleh suatu badan hukum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik dari sisi kebijakan tindak lanjut dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perdagangan, kami memberikan sanksi, baik itu sanksi administratif, bahkan ada sanksi pidananya. Nah, terkait masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Herman berkembangnya, karena mungkin sekarang ini masyarakat ini kan masih pengen melihat barang-barang yang bermerek dengan cukup minatnya dengan cukup harga banyak. Yang murah ya Pak? Dengan harga yang murah. Apalagi pangsa pasar di Republik kita ini kan masyarakat kita ini masih sangat luas dan dalam rangka mengkonsumsi itu. Nah, di dalam pelaksanaan itu kami apabila di pasar itu ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, nah ini kami berkoordinasi dengan KL terkait yang masalah aki gitu ya, di mana
ini saya tahu kami di Kementerian Hukum kami selalu berkoordinasi. Kalau itu terkait pelanggarannya haki, ya kita lakukan koordinasi. Nah, ada juga aturan yang mendasar aturan dari tindak lanjut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu masalah label. Jadi di mana suatu barang harus jelas, ya menunjukkan keaslian barangnya, kemudian produksinya dari mana, diimpor dari mana, itu harus ada. Nah, terkait barang-barang yang tadi yang KW-KW itu rata-rata tidak ada. Kalaupun ada, nah ini yang patut kita teliti kembali maksudnya dari mana. Nah, kebanyakan ya maksudnya ya dari barang, mungkin dari, karena kita tahu kita ini kan negara pulau-pulau, banyak sekali pintu masuknya banyak ya Pak ya. Tetapi kami di dalam melakukan pengawasan secara berkala, baik secara khusus, itu kami lakukan maraton di seluruh wilayah Indonesia ini. Baik, Pak, bicara soal tadi yang Bapak katakan dalam kasus ini sudah ada penindakan ya seperti administrasi dan juga sanksi pidana begitu. Kalau boleh tahu Pak, paling berat atau mungkin paling banyak dendanya berapa dan pidananya berapa lama Pak? Karena ini mungkin bisa dijadikan faktor juga gampang sekali masyarakat bisa mengambil keputusan untuk tetap membajak atau melakukan transaksi barang KW ini. Ya, baik Mbak Putri. Jadi sanksi pidana itu sudah sanksi alternatif terakhir ya. Kami kalau melihat di satu sisi apabila masih dapat dikenakan sanksi administratif, baik itu ke pelaku usaha yang berbentuk badan hukum, tahap awal kita mendelete, kita merekomendasikan men-take down situs-situs atau merchant-merchant yang melakukan perdagangan terhadap barang-barang yang tadi diduga melanggar ketentuan, baik dari segi merek maupun standar apapun atau lainnya yang terkait masalah undang-undang seperti yang tadi disampaikan Pak Herman tadi. Nah, selain dari sanksi administratif tadi, ya ini kita juga melakukan sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang perlindungan konsumen. Di undang-undang perlindungan konsumen itu sanksi pidananya pasal 62 itu penjara paling lama 5 tahun, denda 2 miliar rupiah. Dan itu juga ada di sanksi undang-undang perdagangan, pidana maupun administratifnya. Tetapi di saat pandemi COVID ini kita sangat mengerti kondisi perdagangan yang melemah. Nah, kita saat ini masih belum melakukan sanksi pidana, tapi melakukan sanksi administratif dengan memblokir atau men-take down situs-situs merchant-merchant yang melakukan perdagangan-perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan asosiasinya ya, IDEA. Kita minta menseleksi pelaku-pelaku usaha, merchant-merchant yang akan melakukan kerjasama sama mereka dan memperdagangkan barangnya di sistem mereka. Baik. Seperti itu Pak Bu. Pasti saat ini juga sangat sulit untuk bisa membedakannya, apalagi sekarang sudah menjangkau e-commerce yang hanya gambar begitu ya Pak ya. Sangat susah sekali untuk bisa menyeleksinya mana yang palsu, mana yang asli, seperti yang katakan Pak Herman tadi sudah sangat sama begitu. Kita membedakannya mana yang barang yang palsu dan asli. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, kalau misalnya melihat fakta di lapangan yang seperti ini, sudah ada administrasi dan juga pidananya. Nah, apakah regulasi ini menurut Anda perlu dirubah dan apa atau bagaimana yang baik dan idealnya? Ya, saya kira sebenarnya BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, telah menginisiasi sebetulnya membicarakan ulang terkait dengan regulasi penanganan terhadap hal yang menyebabkan konsumen dirugikan, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1998. Karena kalau melihat dari undang-undangnya memang memiliki arah kebijakan untuk menertibkan, tetapi juga tidak memiliki hak eksekutorial. Sehingga tadi saya katakan badan ini selain tidak memiliki anggaran yang cukup, tidak memiliki kewenangan yang independen, juga tidak memiliki hak eksekutorial yang mampu untuk menindak terhadap barang-barang yang terindikasi palsu atau tidak memenuhi standar nasional, yang pada akhirnya akan merugikan terhadap konsumen. Ini yang semestinya menjadi pembicaraan, dan saya sendiri sudah mengusulkan bahwa untuk mencegah itu ada dua cara. Pertama ya sosialisasi. Sosialisasikan bahwa tidak ada untungnya, apalagi barang palsu atau barang yang ini berupa obat, minuman, makanan, ini justru akan membahayakan kesehatan masyarakat.
barang-barang yang seperti kosmetik, kemudian fashion ya, ini kan juga sangat menggurita sekali, baik pasar yang offline maupun pasar yang online. Tetapi sampai saat ini ya diminati karena memang barang-barang tersebut murah. Mass production yang dibuat di Cina masuk dengan deras dan pada akhirnya harga juga bisa membanting harga-harga dalam negeri yang hasil-hasil produk yang semestinya produksinya ataupun kualitasnya lebih bagus. Nah, oleh karena itu, menurut saya kami akan dorong nanti Kementerian Perdagangan. Saya juga akan coba angkat kembali karena persoalan ini sebetulnya persoalan lama, gitu ya, persoalan lama. Sudah lama sekali persoalan ini dibicarakan, tapi ya hanya sekedar dibicarakan. Jangan-jangan juga masuk keluar masuknya juga ada rente sehingga ini menjadi sesuatu yang seksi bagi para pengemban amanah di pintu-pintu keluar masuk gitu ya, sehingga sangat mudah masuk dan kemudian juga sangat mudah keluar. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus ada regulasi yang lebih ketat. Selain Kementerian Perdagangan melalui Dirjen PKTN kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga BPKN diperkuat regulasinya agar mampu untuk bisa menindak secara agresif gitu. Dan pada sisi lain kita tumbuhkan daya minat masyarakat untuk kembali ke produk nasional dengan kesadaran terhadap tidak pentingnya produk-produk KW itu. Dan pada akhirnya menurut saya memang butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa. Nah, kalau sudah pembicaranya sudah lama dan sampai sekarang tidak kunjung selesai, ya karena mungkin ini menyangkut uang banyak, Pak, perputaran uang yang cukup banyak, tidak hanya miliaran, mungkin triliunan begitu ya, Pak ya. Selain perputaran uang yang cukup banyak, ya ini cukup menguntungkan bagi mereka. Betul. Keuntungannya karena ini termasuk barang ilegal, barang yang memang menyalahi terhadap aturan-aturan good corporate production gitu ya, yang semestinya ada tindakan khusus bagi para pengedar barang KW ini. Tapi kan sampai sekarang bebas-bebas saja. Betul sekali. Kalau kita bicara soal bagaimana peralihan penjualan ini dari 2020 ke 2021 sangat tinggi. Ini mungkin dikarenakan beralihnya ya toko offline menjadi toko online yang mana? Satu hal Mbak April ya. Silakan Pak. April kalau ke luar negeri itu tas saja harus dibuka. Apakah ada iPad, apakah ada laptop, itu harus dibuka. Kemudian yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah kontennya. Apakah aplikasi yang ada di dalamnya ini palsu atau tidak palsu. Kalau ketahuan palsu, itu pasti akan di-reject. Kalau kita ke luar negeri, Mbak April bawa barang KW, barang KW, begitu masuk bandara mereka, masuk gate mereka akan gunting itu barang. Tapi itu hanya di Eropa saja, Pak ya, di Asia belum ada. Betul, itu ada ketegasan. Nah, selama itu tidak tegas, ya bebas saja orang. Baik, ini menarik sekali. Saya kembali ke Pak Dirjen, Pak Ferry, yang disinggung oleh Pak Herman tadi. Bagaimana seharusnya kita mencontoh negara maju yang sudah sangat menghargai haki begitu? Apakah mungkin adanya Indonesia bisa mengarah ke sana atau pertimbangannya lebih karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dengan penjual atau jual beli dari barang-barang bajakan ini? Mestinya bisa ya. Kami menyambut baik apa yang seperti disampaikan Pak Herman tadi. Negara lain, ya, contoh kecil aja, negara mungkin yang paling dekat dengan kita, Singapura, itu bisa melakukan hal seperti itu. Itu semua demi agar dunia perdagangan ini kondusif. Kita tahu perusahaan-perusahaan atau pemilik merek ini sudah melakukan legalitas, memenuhi legalitas yang baik itu dari sisi pajak, perizinan, tapi di satu sisi ada masuknya barang-barang yang seperti itu. Nah, ini sangat mengganggu. Nah, tapi juga yang tadi seperti disampaikan Pak Herman, tidak terlepas dari konsumen sendiri. Konsumen kita ini masih melihat barang-barang yang seperti itu masih dominan menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, dan pada kesempatan ini marilah kami mengajak agar konsumen menjadi konsumen yang cerdas, ya, konsumen dalam memberi sesuatu barang juga bisa melihat, karena ini semua pasti akan dampak tanpa ada kesadaran dari pihak konsumen sendiri. Nah, ini pasti seperti yang tadi sampaikan Pak Herman, pasti ini akan berterusan seperti ini. Kami dari sisi pengawasan, ya, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen ini
Semua punya keterbatasan, tapi marilah pada kesempatan ini kita mengajak seluruh stakeholder yang ada, mari kita bersama-sama. Tentunya juga kami menghimbau konsumen kita ini agar belilah barang-barang yang sesuai dengan ketentuan. Karena ini semua harusnya berawal dari selain kita mengedukasi kepada pelaku usaha, juga seyogianya konsumen kita ini juga menjadi konsumen yang cerdas di dalam melakukan transaksi maupun pembelian terhadap barang-barang yang tadi seperti itu. Demikian, Pak. Baik, kita harapkan apa yang dikatakan Pak Feda juga harapan dari Pak Herman ini dapat terwujud ya. Indonesia bisa menjadi negara yang dapat menghargai hak karya atau hak cipta begitu dari masing-masing individu. Terima kasih Pak Ferry Anggriono, Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia, dan juga Pak Herman Khairun, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore, salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Salam sehat Pak Herman. Baik pemirsa, salah satu pasar yang diminati masyarakat adalah Pasar Taman Puring. Pasar ini terkenal menjual barang dengan harga miring. Sudah ada sejak tahun 1960-an, pasar ini masih eksis hingga sekarang. Namun setelah terbakar pada 2002, pasar ini membenahi diri hingga dapat beroperasi hingga kini. Tas, sepatu, barang antik, barang elektronik, dan lainnya dapat ditemukan di sini. Ya, meski masih eksis, pengunjung pasar antik Taman Puring ini mulai berkurang dibanding sebelumnya. Kebanyakan pembeli kontak melalui lapak online, namun pedagang sepatu dan tas di Taman Puring ini ogah ikut-ikutan. Beberapa pedagang tak berminat membuka akun jual beli online, alasannya lapak dagang masih banyak didatangi pembeli. Ya, mungkin bagi sebagian orang sudah banyak yang mengetahui tentang Pasar Taman Puring. Pasar ini terkenal dengan menjual beragam jenis dan merek sepatu. Anda bisa menemukan sepatu-sepatu berkualitas dengan harga yang terjangkau dan bisa ditawar. Pasar yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memiliki jenis sepatu yang beragam. Sudah ada rekan Revika Sibarani di Taman Puring. Revika, seperti apa kondisi Taman Puring saat ini? Apakah ramai dikunjungi pembeli? Ya, April dan pemirsa, siapa yang tidak tahu Pasar Taman Puring atau biasa disebut orang dengan sebutan Pasar Tampur. Ya, Pasar Tampur ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sejak dahulu benar ini terkenal menjual barang-barang dengan harga terjangkau, namun tidak kalah dengan barang originalnya. Nah, biasanya banyak kaum muda yang datang ke Pasar Tampur ini untuk berburu sepatu. Nah, memang di tempat ini dijual berbagai jenis sepatu dengan merek ternama, namun dijualnya dengan harga miring. Nah, untuk situasinya sendiri, saya mau langsung saja April berbincang dengan salah satu pedagang sepatu yang ada di tempat ini. Coba ya, saya mau pilih salah satu pedagang di tempat ini. Halo, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Faiz. Mas Faiz, boleh berbincang sebentar ya? Oke. Mas Faiz, ini jualan sepatu apa nih jenisnya kalau saya boleh tahu nih, Mas Faiz? Ini sepatu importer ini. Jenisnya ya ada yang ini, ada yang NB, juga ada yang Adidas, Nike gitu. Impor ya? Iya. Nah, dapat barangnya dari mana nih biasanya nih, Mas? Ini biasanya ngorder dari luar atau Jatinegara gitu. Barangnya ya. Oke. Nah, Mas, tadi kan Mas bilang sepatunya impor. Nah, tingkatannya apa saja sih sepatu-sepatu yang dijual di sini nih? Sepatu di sini ada yang lokal, juga ada yang impor, premium, ori, juga ada sini. Oke. Ditambah. Oke. Nah, kalau untuk yang impor sendiri yang Mas jual, kalau saya boleh tahu, harganya dari berapa sampai berapa nih yang dijualnya nih? Harganya ada yang 170, ada yang 200, juga ada yang 25 gitu. 250. Oke, nah kalau bicara soal pembeli nih, Mas, seperti yang kita tahu kan kalau pada zaman dahulu ini pasti padat sekali di lorong ini ya. Kalau di sini terlalu padat waktu dulu sebelum pandemi itu di sini agak terlalu padat gitu. Ya, tapi sekarang ya udah mendingan aja, udah ada ya, bukan begitu ramai, sudah ada. Oke. Ini semakin berkurang begitu ya ibaratnya ya jumlah pembeli yang datang ke tempat ini ya. Iya, agak mengurang, tapi sekarang mulai semenjak ada Covid sudah menengah nggak ada, udah bisa menjual dah ini, udah banyak, udah agak mau kembali ke asal dulu itu. Sudah kembali hidup lagi ya aktivitas perekonomiannya di sini ya, Mas ya. Harapan Mas apa nih sebagai pedagang di tempat ini? Harapannya saya ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lah, kayak gitu, biar
kita semua di sini gimana ya? Maksudnya biar lebih semangat lagi lah kerja di sini. Oke. Oke, siap. Mas Faiz, terima kasih untuk waktunya. Silakan kembali beraktivitas jualan ya, Mas. Ya, April, memang perlu kami informasikan seperti salah satu pedagang sampaikan, ini di tempat ini ada berbagai jenis tingkatan sepatu yang dijual, mulai dari lokal, impor, premium, hingga original. Nah, jika Anda ini jeli untuk akhirnya memilih begitu sepatu-sepatu di tempat ini, Anda bisa menemukan yang original, namun memang yang original di tempat ini sudah ada cacat pada fisik sepatunya, sehingga ini di-reject dan akhirnya dijual di Taman Puring ini dengan harga yang miring. Kembali kepada April. Iya, Revika, bicara soal original dan yang KW begitu, bagaimana cara membedakannya? Apakah Revika mengetahuinya dari para pedagang di sana? Nah, kalau untuk membedakan ya, April, mungkin saya memang belum tahu secara pasti nih. Nah, tapi saya coba buat bertanya nih ya kepada pedagang di sini. Mas Faiz, satu pertanyaan lagi nih. Kalau membedakan dengan yang asli dengan yang KW begitu kualitasnya ya, ini seperti apa nih cara membedakannya nih? Kalau yang ori sama yang lokal itu perbedaannya jauh, Pak. Karena apa? Kalau yang lokal itu agak ringan dah, pegangannya agak ringan. Kalau yang impor lebih ini solnya lebih bagus atau jahitnya lebih bagus, itu perbedaannya. Itu kita aja. Tapi memang kalau secara kasat mata yang saya tahu nih biasanya ini hampir sama sebenarnya ya. Cuman kalau bicara kualitas ini bisa berbeda jauh begitu ya, Mas ya? Kualitasnya itu berbeda jauh memang. Kalau dipegang itu jauh lebih bagus ori, premium, impor juga itu. Lebih bagus lah daripada yang lokal gitu. Oke, siap. Makasih Mas Faiz ya. Nah, begitu April tadi berdasarkan diskusi saya dengan pedagang di tempat ini memang tidak begitu jauh perbedaannya secara kasat mata, tapi kualitasnya memang sangat berpengaruh begitu untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, akhirnya para pembeli harus lebih berhati-hati, lebih jeli sebelumnya untuk bisa meriset terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan barang yang original di tempat ini atau setidaknya memenuhi barang yang premium. Kembali kepada April. Ya, tentunya pasti barang yang original harganya jauh lebih mahal ya daripada barang yang kualitasnya lebih rendah begitu. Terima kasih banyak Revika Sibarani sudah melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.